Ada seseorang yang saat ini jauh di matamu guys, artinya ada jarak di antara kalian, tapi selalu ada dekat di hatimu, cie artinya kamu selalu kepikiran sama dia, selalu terbayang-bayang sama dia, masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, oke? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang jauh di mata tapi dekat di hati untuk kedua belas zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan April 2024 ya guys. Oke. Ada seseorang yang saat ini jauh di matamu guys, artinya ada jarak di antara kalian, tapi selalu ada dekat di hatimu, cie artinya kamu selalu kepikiran sama dia, selalu terbayang-bayang sama dia, masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, oke? Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu supaya kita bisa intip isi hatinya saat ini guys, orang yang jauh di mata tapi dekat di hatimu ini. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu bisa dapat gambaran kira-kira seperti apa keadaannya di bulan April ini yang berkaitan dengan kamu ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Leo mungkin guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya guys. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan untuk memfokuskan wajah ini orang dan menyebutkan namanya di dalam hatimu supaya nanti kartu yang terbuka adalah kartu yang paling tepat untukmu ya. Oke. Ciri-cirinya tadi dia jauh di mata tapi dekat di hati. Bisa jadi dia masih menjalin hubungan sama kamu, artinya kalian LDR saat ini, long distance relationship. Atau bisa jadi kalian sudah tidak ada hubungan sama sekali tapi kamu masih tetap merindukan dia dari kejauhan ya. Oke. Kita langsung mulai saja. Sudah ada yang datang. Yang pertama kita mulai dari Oracle dulu. Halo. Spirit to come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang jauh di mata tapi dekat di hati, cie. Apa katanya guys? Complicated. kayak status Facebook ya, status relationship Facebook kan gitu ya, single, kemudian in relationship, kemudian married, divorce, dan yang terakhir it's complicated. Kalau it's complicated itu semua dari situ guys, nggak jelasnya di situ, bingungnya di situ, ragunya. Okay. Saat ini kartu oracle yang keluar untuk 11 guys, 11 apa 2 nih? 11 ya, master number 11. It's complicated itu rumit, ribet, riwah, abstrak, nggak jelas gitu. But abstrak itu kan selalu punya nilai seninya sendiri ya nggak sih? Tahu nggak sih abstrak? Jadi kalau ada pelukis atau seniman, dia tuh katanya bikin lukisan abstrak. Orang nggak bisa tahu itu apa objeknya, tidak bisa mendefinisikannya, but it always have its own beautiful, its own uniqueness deh, bukan beautiful ya, keunikannya sendiri, dan itu akan bikin orang penasaran ya. Sama kayak muka orang ada juga guys yang abstrak. Nggak bisa dikategorikan cantik atau ganteng nih gitu. Jelek juga nggak, tapi abstrak kayak. Keadaan dia kayak abstrak gitu, bernilai, but it's so complicated ya. Lukisan abstrak bahkan kadang-kadang lebih mahal harganya daripada lukisan gunung guys ya, pemandangan. Ada orang yang bisa melukis pemandangan dan ada lukisan abstrak yang jelas-jelas kalau dibandingkan begitu akan jauh lebih enak melihat yang pemandangan, tapi nilai jual lukisan abstrak itu bisa jauh lebih tinggi. It's like that I think here. It's complicated, abstrak ya. Abstrak tapi berharga. Ayo kita lihat kartunya seperti apa. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang saat ini jauh di mata tapi dekat di hati. Iya, ini dia guys. Oke, The Four of Pentacles orangnya agak egois ya, selfish,
quite selfish begitu, hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak pedulian sama kamu, nggak pedulian sama yang lain, dan mungkin dia ini sedang sibuk cari uang guys, bisa jadi kerja di tempat yang jauh sana, atau bisa jadi memang lagi membangun karir ya. Money, money, money. It's like that, the Four of Pentacles, okay? King of Pentacles, ya. Taurus, Virgo, Capricorn energi kuat banget di sini. Bagi dia adalah yang paling penting, to conquer the world, ya, harus bisa taklukkan dunia. Jadi mungkin kamu sudah memikirkan seseorang yang gila kerja guys, atau orang yang sulit banget untuk bisa dimintai perhatiannya karena sibuk dengan pekerjaannya. Dia punya target tentunya ya. Kalau the King of Pentacles datang, dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kejar, bagaimana cara melakukannya, mengejar atau meraih yang dia inginkan tadi. That's the King of Pentacles energy. Dan dia nih guys memang keras banget ya. The Four of Pentacles datang bersama the King of Pentacles, udah keras pelit lagi. Taurus, Virgo, Capricorn energi gitu, dan sangat suka dengan rutinitas, oke? Terstruktur semuanya. Bahkan dia setiap hari itu udah tahu mau ngelakuin apa guys. Untuk besok aja dia tahu udah ngelakuin apa. Bangun pagi jam segini, kemudian mandi, ini kerja, kemudian nge-gym begini, sampai terakhir tidur. Nah itulah tipe-tipe The King of Pentacles. Dan kemudian kalau tengah jalan gitu misalnya ada yang bilang kita ke mall yuk gitu, oke? Terutama tuh Virgo guys, itu pasti akan apaan sih lu, begitu. Karena menurut dia di jam yang sama ketika dia diajak ke mall, itu harusnya dia lagi nge-gym misalnya begitu, dan dia gak akan mau guys. King of Pentacles itu udah akan mau, sorry aku udah ada acara begitu ya. Dan kalau misalnya mereka mau mengubah rutinitasnya demi kamu misalnya, itu biasanya kamu itu istimewa. Kalau gak percaya coba aja guys, personal reading sama aku. Kalau aku bilang nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi kalau misalnya setelah itu oke deh boleh aku bilang, nah berarti kamu orang yang istimewa. Bercanda guys, oke? It's like that ya, the King of Pentacles di sini. Dan aku lihat dia kesannya dingin, cuek, angkuh. Tapi ya the King of Pentacles akan selalu bisa dipercaya guys. Ya akan selalu bisa dipercaya karena dia itu terfokus sekali, oke? Kalau ini berkaitan dengan isu kepercayaan atau trust issue, jangan-jangan Ray dia tuh cuek sama aku di kejauhan sana, bukan gara-gara sibuk tapi karena ada yang lain. King of Pentacles tidak akan melakukan hal itu. Dia bahkan gak sempat sama orang lain gitu. Dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri ya. Tapi hati-hati, the King of Pentacles ini keras sekali guys, oke? Dia mungkin bisa ngomong kasar, ngomong apa gitu kalau dia merasa strukturnya atau apapun yang dia rencanakan diganggu ya. Oke. Dalam menuju the King of Pentacles ini ya, ini orang lelah sekali guys. The Four of Swords, orangnya sangat gila kerja mungkin, atau memang gak ada santai-santainya, bawanya serius terus, dan itu yang bikin dia lelah sendiri ya. The Four of Swords ini kadang-kadang menghindar, mungkin dengan keseriusannya pada satu hal tertentu yang adalah targetnya begitu, membuat banyak yang berantakan. Makanya tadi complicated katanya ya, bukan hanya dari sisi romansnya, mungkin dengan keluarganya pun berantakan, mungkin dengan lingkungan sosialnya pun berantakan, mungkin dengan whatever, apapun itu yang melibatkan orang lain akan berantakan ya, karena memang orangnya hanya terfokus pada dirinya sendiri, dan itu biasanya di dunia ini dibilang egois. Four of Pentacles kan tadi datangnya egois, oke? Saat ini katanya it's complicated, kebingungan, karena menurut dia harusnya apa yang dia kejar saat ini bisa membuat dia senang as the King of Pentacles wannabe, tapi itu pun bikin dia lelah. Pada saat dia lelah, dia mau ke romance lagi berantakan. Dia mau ke keluarga, dengan keluarga hubungan gak baik. Dia mau ke temannya, gak punya teman. It's complicated. Kasihan ini orang guys, kasihan ya. Tapi dia yang bikin kok, ini gak ada masalahnya dengan orang lain. Ini dia yang bikin ya, dia yang bikin. Fokus the Page of Cups ya, kayak mau romansan begitu ya, kayak mungkin mau minta maaf, kayak mungkin mau mulai mendekati seseorang, kayak minta perhatian gitu deh ya, dengan cara memberikan duluan. That's the King of Pentacles energy guys. Dia tuh gak akan demanding, gak kayak King of Wands ya, tapi dia akan mulai dengan memberikan perhatian kecil, kayak menyapa, halo apa kabar, atau sesudah itu sudah makan, sudah begitu. Biasanya kasih perhatian dulu yang ringan-ringan gitu, tipis-tipis, dan kemudian dengan harapan dia bisa mendapatkan perhatian yang sama di tengah-tengah kelelahannya. Tapi ingatlah guys, King of Pentacles doesn't need love ya. King of Pentacles tidak butuh perhatian.
Once nanti lelahnya hilang, dia akan kembali menjadi the King of Pentacles. Dia akan kembali fokus ke apapun yang ingin dia fokuskan. Dan kalau kamu nanti ngerasa, loh aku kan udah kasih perhatian kok tiba-tiba dingin lagi, dan jelas-jelas dia yang mulai ngasih perhatian ke aku dan aku balas, kok tiba-tiba dingin lagi, itu karena dia ngerasa lelahnya sudah hilang atas energi yang kamu support dalam bentuk perhatian, dan kemudian dia siap untuk melanjutkan ke King of Pentacles-annya. Jadi lagi-lagi kamu akan bilang, ini orang egois banget sih. Ya begitulah Taurus, Virgo, Capricorn guys ya, oke. The Knight of Swords datang di crowning, tapi bukan mengarah ke center of the reading ya. Jadi Knight of Swords ini it's like fighting for something ya. Berarti saat ini yang dalam hidupnya, dalam mewujudkan King of Pentacles ini, dia tuh kayak punya musuh guys, atau kayak ada yang mau diserang, kayak ada yang mau diagresifin, kayak ada konflik yang mau dibikin. Tapi lagi-lagi bukan ke kamu ya, bukan. Tapi untuk bisa memperlancar proses mewujudkan dirinya menjadi the King of Pentacles. I'll do anything for that. Ya mungkin ini rekan bisnisnya, atasannya, rivalnya di tempat kerjanya, itu kan dia bereskan tanda petik semuanya untuk bisa mewujudkan keinginannya. Ada sisi positif lain aku lihat dari ini orang, karena memang dia benar-benar terfokus sekali. Jadi dependable ya. Jadi untuk meraih yang dia inginkan itu, kamu itu akan sampai terkagum-kagum. Untuk kamu yang bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Even kamu yang dikorbankan, tapi kalau melihat dia meraih cita-citanya dengan sangat serius, harusnya itu adalah hal yang bikin kamu kagum nantinya ya. Virgo datang. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya nih orang pun kelihatan diam guys, karena Virgo itu mode solitude atau mute mode, katanya diam ya, nggak jelas, nggak ngasih kabar, kayak tiba-tiba menghilang. Tapi bukannya ghosting loh ya, kamu masih bisa lihat dia aktif di WhatsApp-nya atau di sosial medianya begitu, tapi nggak ada aktivitas. Itulah mode-mode hermit, oke? Dan hermit akan selalu kayak destruktif istilahnya ya, akan menghancurkan orang. Siapapun yang dapat the hermit ini dia akan hancur, karena hermit ini kan tujuannya dark night of the soul atau cleansing the soul begitu. Kayak ada yang dibereskan, oke, di beberapa waktu sebelumnya yang membuat dia menjadi King of Pentacles wannabe. Oke, mungkin ada masalah guys, dan solusinya apa? I have to be the King of Pentacles, I have to conquer the world. Dan itu yang membuat dia fokus sekali, karena pada dasarnya dia earth sign. Selagi dia belum bisa mewujudkan keinginannya tersebut atau targetnya tersebut, dia tidak akan berhenti guys. Dan itu mungkin akan mengorbankan banyak hal dalam hidupnya, termasuk romance ya. Seven of Cups, option datang aku lihat dalam bentuk opportunity yang dibalut dengan trouble atau masalah ya. Dan ini orang siap untuk menghadapinya. After all, kenapa? Karena dia adalah seorang king. Dia akan bisa membereskan ini semua, tapi di 6 bulan ke depan dia akan jauh lebih sibuk dari yang sekarang. Di 6 bulan ke depan dia akan jauh lebih cuek dari yang sekarang, karena di near future-nya itu 7 ya. Artinya 7 masalah datang sekaligus yang harus dia bereskan, dan ini orang akan mampu membereskannya. Tapi kamu harus lebih bersabar sama dia. Kamu harus lebih bersabar menghadapi ini orang. Kalau menurut kamu dia penting, kalau nggak penting tendangin aja guys, tendang aja, pak. Apain kamu berurusan sama orang yang seperti ini ya nggak sih? Selfish ya, dan ini nggak akan berhenti ya guys. Maksudnya gini, kalau dia nanti sudah meraih targetnya dan kemudian dia akan berhenti jadi King of Pentacles memberikan perhatian ke kamu, nggak bakalan. Karena berikutnya dia akan punya target yang lain. Berikutnya dia akan punya target yang lain. If you are the Queen of Cups atau the Queen of Wands atau the Queen of Swords, kamu tidak akan bisa handle King of Pentacles. Kamu harus menjadi Queen of Pentacles untuk bisa menghandle King of Pentacles. Artinya kamu pun harus seperti dia. Kamu punya kesibukanmu sendiri, dan di masa-masa kalian berdua lelah, kalian akan kontek-kontekan. Sesudah kontek-kontekan, setelah intens dalam emotion, pisah lagi melanjutkan target masing-masing untuk conquer the world ya, menaklukkan dunia. Jadi kalau kamu demanding attention, minta perhatian, cari perhatian dari King of Pentacles, kecewa kamu nanti ya. Oke, Capricorn juga datang guys ya. Lebih ke arah addiction sih aku lihat, tapi hal yang baik ya guys. Devil ini addiction atau kecanduan, dan kecanduannya adalah dalam bekerja aku lihat, atau dalam menaklukkan dunia, entah apapun yang dia kerjakan. Ini bisa jadi yang gak bagus, bisa jadi yang bagus juga guys, karena devil itu kan toxic ya. Mungkin dia mengerjakan hal yang tidak baik, tapi tetap intinya adalah conquer the world, achieving the target. Lihat ini banyak banget earth sign yang muncul, Capricorn dan Virgo. Untung Taurus gak muncul, Taurus baik kok. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, di readingan kabar dia yang jauh di mata tapi dekat di hati untuk bulan April 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.